Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang contoh bagaimana melakukan pembacaan artikel dengan metode analisis konten yang pada video sebelumnya saya sudah memberikan secara teoritis. Kalau kita lihat kepada langkah-langkah analisis isi sebagaimana yang saya jelaskan pada video sebelumnya, maka di dalam melakukan analisis isi, yang paling penting bagi kita harus mengetahui tentang data yang akan dianalisis, bagaimana cara mengidentifikasi data, kemudian hal apa saja yang terkait dengan data, lalu apa konteks dari data yang dianalisis, apa batas-batas analisis yang dilakukan, lalu apa target kesimpulan yang hendak kita capai dengan pembacaan kita itu. Nah, saya ingin memberikan contoh tentang data yang akan dianalisis, ialah sebuah artikel yang berjudul Memahami Kata Jihad, Analisis Sosiosemantik Al-Quran yang ditulis oleh seseorang, mohon maaf, saya tidak tampilkan namanya, kemudian diterbitkan pada tahun 2003. Itu data. Data apa yang akan dicari? Saudara-saudara, sebagaimana karakter dari penelitian yang menggunakan metode content analysis, maka sebelumnya kita harus melihat kepada data apa saja yang akan kita cari, sehingga nanti kita bisa membuatkan karakteristik dari apa yang kita cari itu. Di dalam hal ini, saya ingin melihat tentang kata jihad yang digunakan di dalam artikel itu, berapa kali kata jihad digunakan, kemudian berkaitan dengan apa saja kata jihad itu, lalu bagaimana penulis memaknai kata jihad. Tiga hal ini penting bagi saya, karena berkaitan dengan tema yang sedang ditulis oleh saudara penulis tadi. Nah, yang kedua, kata Al-Quran sebagai kata kunci di dalam artikel, itu juga perlu saya lihat berapa kali digunakan, lalu hubungannya dengan apa saja kata Al-Quran itu digunakan oleh penulis, dan bagaimana penulis memaknai jihad dalam Al-Quran seperti yang ada di dalam tema. Nah, sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu hal yang terkait dengan data. Saudara-saudara, tadi di bagian awal saya sudah memberikan penjelasan tentang artikel tersebut ditulis oleh seseorang. Maka hal yang terkait dengan data di dalam saya akan melakukan analisis terhadap sebuah artikel yang berjudul Memahami Kata Jihad, Analisis Sosiosemantik Al-Quran ini, yang pertama adalah nama. Nama itu merupakan data yang terkait dengan analisis kita. Nama itu berkaitan dengan identitas seseorang, yang dari situ kita bisa tahu siapa dia. Lalu dari mana dia, dalam konteks apa, kemudian dia akan melakukan penulisan, itu bisa kita lihat melalui tanggal penulisannya. Ini adalah data kita. Kemudian yang kedua, di bagian artikel yang paling terakhir, dia menyebutkan diri sebagai mahasiswa program S2 Modern Language Studies. Ini artinya memberikan informasi kepada kita bahwa artikel yang sedang ditulis itu, dia menulisnya sebagai mahasiswa program S2 di Modern Language Studies. Informasi yang kedua dari bagian ini, dia adalah mahasiswa S2 di University of Malaya, Kuala Lumpur. Tentu kita harus tahu apa yang terjadi di Malaysia pada tahun 2013. Karena itu ditulis pada itu, dan diskurs apa saja yang berkembang tentang studi Al-Quran yang ada pada masa itu. Dia juga menulis, dia sebagai Direktur Pelaksana ECIF, The Community of Social Islamic and Economic Studies. Dan itu posisinya juga di Kuala Lumpur. Dia juga menyatakan sebagai manajer kajian Lakspodap NU Malaysia. Tentu kita tahu latar belakang dia adalah orang NU.
Dan kita tahu bahwa frame of reference yang dikembangkan oleh orang-orang NU dari informasi bahwa dia adalah Lakspodap NU itu. Dan dia juga staf Litbang pada PPI Malaysia. Nah, ini adalah data yang saya peroleh untuk memberikan informasi kepada saya sebagai bahan analisis. Informasi yang lain, saya bisa melihat beberapa rujukan yang ada di dalam artikel tersebut. Di sini saya melihat ada beberapa buku yang kemudian dia jadikan sebagai rujukan, yang artinya bahwa penulis menggunakan beberapa frame of reference berdasarkan terhadap artikel yang dia gunakan untuk dijadikan sebagai rujukan atau buku yang dia gunakan untuk dijadikan sebagai rujukan. Data yang berikutnya berkaitan dengan rujukan, saya melihat beberapa nama yang ada di dalam artikel itu. Ada Cliff Goddard, kemudian ada Toshiko Izutsu, yang ini juga dijadikan sebagai rujukan. Tentu kita tahu siapa Goddard dan siapa Toshiko Izutsu itu. Dan ini merupakan data bagi saya sebagai pembaca terhadap artikel yang sedang saya analisis ini, sehingga saya bisa tahu frame of reference yang ingin dikembangkan oleh penulis. Nah, apa target kesimpulan yang hendak dicapai? Ini bisa dilihat kepada tujuan saya melakukan analisis terhadap artikel tersebut. Saya tadi sudah memberikan penjelasan pada video yang sebelumnya. Ada tujuan analisis itu ada dua, menggambarkan karakteristik pesan. Oleh sebab itulah maka saya perlu untuk menentukan tujuan. Kalau kemudian saya menggunakan tujuan menggambarkan karakteristik pesan, di sini saya sebutkan bahwa di dalam melakukan analisis ini saya ingin mengetahui karakteristik pesan yang hendak dicapai dalam tulisan artikel tersebut. Atau saya memilih kepada tujuan yang kedua, ingin mengetahui bagaimana penyebab dari sebuah kesimpulan yang dilakukan oleh penulis artikel tersebut. Tentu ini sangat mengarahkan bagi kita untuk melakukan pembacaan. Nah, langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah analisis ini akan digunakan atau akan menggunakan metode apa? Apakah akan menggunakan analisis sisi kuantitatif atau analisis kualitatif? Baru setelah itu kita lanjutkan pembacaan pada isi artikel, lakukan sebagaimana teknis tadi dilaksanakan dalam penerapannya. Nah, saya kira ini adalah beberapa teknik kita melaksanakan itu, dan nanti pada video berikutnya saya akan memberikan contoh konkret bagaimana cara membaca terhadap artikel yang sedang saya analisis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.